Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun lewat media. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjadi umat Nabiullah Muhammad SAW. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, ustadz dan ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, adik-adik kaum milenial yang saya hormati dan yang saya banggakan dimanapun berada. Saya Banta Umar B. Alwi, caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Amanat Nasional, Dapil 4, Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, jelasnya di nomor urut 7. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal, beberapa pertanyaan. Kenapa bangsa kita sering terjadi tawuran, terjadi pertikaian, pembegalan, dan demo-demo yang tidak pernah habis saban hari, kadang berakhir pada tidak ada solusi. Ini memang sebuah masalah atau isu nasional. Cuma kita berada di Kota Bekasi, kita coba urut permasalahan di level Kota Bekasi. Menurut saya, kenapa terjadi ini semua? Tidak lepas dari 4 hal. Pertama adalah penerapan adab dan adat. Kedua, perlakuan terhadap alim ulama. Ketiga, kita kurang menghargai para tetua, para purna bakti. Yang keempat adalah kita kurang mengayomi para kaum milenial. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, secara gamblang adab itu adalah bagaimana yang lebih tua mampu mengayomi yang muda-muda, sebaliknya yang muda dengan kesopanannya mampu lebih menghargai yang lebih tua. Bagaimana posisi yang tua dengan penuh keikhlasan, penuh perhatian, penuh cinta kasih, mengayomi pada yang muda. Bagaimana yang muda dengan penuh keteladanan berkomunikasi, berbicara dengan penuh menghargai, terutama kepada orang tuanya yang melahirkan, kepada kakaknya, kepada masyarakat sekitar, kepada guru, dan kepada alim ulama yang semestinya menjadi contoh teladan, contoh yang harus diagungkan, contoh yang paling dihormati. Ini semua menjadi bahagian daripada adab. Sedangkan adat adalah kebiasaan-kebiasaan para leluhur yang telah teruji menjadi tatanan bagaimana kehidupan menjadi lebih baik. Persoalan adab dan adat inilah yang sudah banyak ditinggalkan, sehingga terjadi acak-acakan. Lebih celaka lagi, anak-anak tidak patuh terhadap orang tuanya.
larangan dianggap anjuran, anjuran dianggap angin lalu. Saudara-saudara, ini semua adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bahagian dari masyarakat, terutama adalah pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan. Tidak ada kata lain bahwa adab dan adat ini harus masuk dalam kurikulum resmi di sekolah-sekolah yang merupakan ilmu tambahan kekhususan di Kota Bekasi. Bagaimana cara kita menebar dan menerapkan adab atau adat ini secara cepat supaya masuk ke seluruh lini masyarakat? Pertama tadi masuk dalam kurikulum sekolah, kemudian juga masuk dalam majelis-majelis taklim yang ada di masjid, di musola, dan dalam pengajian-pengajian ustadz dan ustazah pada pendidikan pemula. Dan tidak kalah penting adalah pada pengajian-pengajian kaum milenial yang sudah mulai merebak pada saat ini. Juga kepada da'i yang menjadi khotib di setiap sholat Jumat, harus kita berikan spare waktu 3-5 menit untuk memberikan penjelasan betapa penting adab dan adat ini bisa dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini semua harus menjadi dalam sebuah aturan yang diatur dalam aturan daerah. Negara atau pemerintah Kota Bekasi harus hadir, berinvestasi, memfasilitasi dengan memberikan insentif kepada imam masjid, DKM, para ustadz dan ustazah di lingkungan majelis-majelis taklim, termasuk majelis taklim yang ada di kalangan kaula muda atau yang disebut dengan kaum milenial, agar sebisa mungkin insentif ini masuk dalam pembiayaan anggaran APBD supaya mereka bisa menerima secara rutin dan terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dimanapun Anda berada, posisi alim ulama kurang mendapatkan tempat di para pemangku kebijakan. Ulama hanya diperlukan pada saat memimpin doa. Ulama hanya diperlukan pada saat kampanye seperti saat ini. Rame-rame mengunjungi mana ulama dan mana ulama. Mestinya alim ulama ditempatkan sebagai sosok yang selalu kita hargai, yang selalu kita sanjung, karena merekalah yang menjadi tumpuan syurhatan masyarakat. Di samping mereka juga paham membaca yang tersurat dan yang tersirat. Rugi besar jika kita tidak menghargai aspirasi dan harapan alim ulama dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Demikian juga para tetua, tokoh-tokoh di sekitar kita, terutama beliau-beliau yang sudah purna bakti. Sering kita anggap mereka sebagai laskar tidak berguna. Sudah tidak ada gigi dan sudah tidak ada kewenangan. Salah besar, saudara-saudara. Mereka adalah gudangnya ilmu, gudangnya pengalaman. Sudah banyak makan asam garam. Dan saya lebih tertarik mengatakan mereka adalah kamus berjalan. Rugi besar bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan mereka dalam merancang sebuah kebijakan yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik kaum milenial yang saya hormati, poin terakhir, para pemuda, kaum milenial, wajib kita mengayomi mereka, membantu mereka, supaya mereka selalu pada lingkungan yang positif. Apalagi di era rawan narkoba seperti saat ini. Jangan kita biarkan mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka memang miskin modal,
mereka miskin ilmu, pengalaman. Betul, tidak dibantah. Tetapi mereka punya spirit, punya semangat yang mampu menjadikan yang belum ada menjadi ada. Terkadang kita terpaku dengan beban untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Kita tidak pernah berpikir untuk memberikan motivasi yang secara terus-menerus agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Jika poin-poin adab bisa kita terapkan dengan baik, ulama kita bisa hargai, para tetua, pensiunan, laskar tidak berguna, kita tetap mampu menempatkan pada porsi yang benar. Kemudian adik-adik kaum milenial selalu kita ayomi, bukan mustahil kota Bekasi akan berangsur-angsur terbebas dari tawuran, pertikaian, dan demo-demo yang sering kita lihat bisa secara berangsur-angsur akan cerna. Saya bertekad, jika Bapak Ibu percaya dengan saya, tentu jika diizinkan oleh Allah menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi, akan saya perjuangkan semua ini. Semoga Allah akan selalu meridai apa yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak buah duku, belinya di Kalibata. Jangan lupa coblos saja nomor 7, Bapak Banta Umar Beawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, milenial, jangan ragu coblos saja nomor 7. Partai Pan menang, rakyat juga pasti senang.